Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Jumat Agung. Hari ini menjadi satu hari yang spesial bagi kita orang-orang percaya di dalam merenungkan Jumat Agung. Nah saudara, kita akan membaca di dalam Matius pasal 16, 21 sampai 28 ya. 21 sampai 28 demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi di dalam bagian ini kita melihat satu momentum yang Yesus katakan kepada murid-murid tentang penderitaannya. Ada 3 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Yaitu bagaimana kemudian dia akan mengalami aniaya, bagaimana dia akan mengalami fitnah dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Memang ini menjadi satu tragis yang kita baca. Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Yesus Kristus penebus dosa. Yesus Kristus Allah sejati, manusia sejati. Yesus Kristus yang tidak berbuat salah. Tetapi kemudian dikatakan bahwa dia harus menderita. Ini pemberitahuan dia sendiri. Karena dia akan menerima penderitaan atau aniaya dari pihak justru bukan kafir, bukan para penjahat atau para bandit. Tetapi dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini menjadi sangat kontras, saudaraku. Sangat menyedihkan. Maka di situ kita melihat institusi agama di dalam sejarah seringkali dan banyak kali melakukan perlawanan kepada Allah. Perlawanan yang paling sengit kepada Tuhan bukan datang dari kekafiran. Tetapi perlawanan yang sengit datang kepada kebenaran justru dari dalam. Dari ahli Taurat, dari imam kepala. Mereka yang membunuh Yesus. Oleh karena itu di sini kita perlu berhati-hati sekali di dalam kehidupan kita supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Kita perlu hati-hati di dalam kehidupan kita untuk memainkan peran kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan kita. Karena itu jangan pernah berpikir kalau saudara sudah menjadi Kristen, pengurus gereja, atau mungkin sampai kepada pendeta, maka hebatlah kau. Nanti dulu. Bisa-bisa tanpa sadar dalam perjalanan kita, atau justru kita sadari dan kita nikmati. Kita memainkan peran, mengambil keuntungan dari sebuah pelayanan, mengambil kesempatan untuk memuaskan diri dan mendukakan hati Tuhan. Hati-hati. Karena itu perlu satu kebangunan yang utuh. Di mana biar Tuhan dipermuliakan. Bukan disalibkan kembali dalam tanda petik. Kita sih tidak mungkin menyalibkan Yesus kembali. Kan begitu. Satu kali saja selesai. Tetapi yang saya mau maksud di sini adalah mengulang tragedi itu di dalam hidup kita dalam bentuk yang berbeda. Karena itu kita perlu berhati-hati karena untuk mengingat sejarah. Kepahitan penderitaan Yesus adalah merupakan kesaksiannya. Dialaminya. Dari imam kepala, dari para tua-tua dan ahli Taurat. Dan puncak daripada kepahitan kesakitan itu adalah pembunuhan. Bagaimana kemudian dia akan dibunuh? Dia berbicara tentang salib yang akan dialaminya. Dan bagaimana kemudian dia akan mengalami satu kepahitan, kegetiran yang luar biasa. Karena dia dibunuh bak penyamun dengan sejuta kesalahan. Padahal dia Allah yang hidup yang tidak berbuat apapun. Dia tidak berbuat salah. Tidak ada kesalahan di dalam hidupnya. Tetapi dia harus menanggungnya. Saudara-saudara, mengerikan. Menakutkan. Tapi itulah kenyataan. Risiko yang harus ditanggung karena kebenaran. Saudara-saudara, tentu saja menjadi satu berita yang cukup menggegerkan. Oleh karena itulah kemudian Petrus sangat wajar menarik Yesus ke samping. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Pembelaan yang begitu simpatik, pembelaan yang begitu heroik.
Seakan menunjukkan kedekatan Petrus dan sang guru. Sebuah kepedulian yang luar biasa, bukan? Kacamata Petrus tentu menjadi satu kacamata yang tak mampu menembus makna penderitaan itu. Kacamata Petrus menjadi satu kacamata yang sangat manusiawi, yang sangat umum daripada manusia dengan mentalitas memuaskan diri dan bukan memuaskan Allah. Manusia-manusia yang datang kepada Tuhan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi bagaimana Tuhan menyenangkan dirinya. Seakan-akan Tuhan tidak pernah dihargai karena Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan dia. Sudah seharusnya lah kita memikirkan bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan tanya bagaimana Tuhan mau menyenangkan engkau. Jangan cari bagaimana Tuhan mau menyenangkan engkau. Karena sebelum kau pikirkan, sebelum kau cari, Tuhan sudah lebih dulu melakukan itu dengan menyelamatkan kita, bukan? Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, semangat dan mentalitas seperti itu mewarnai hidup manusia. Maka semangat mentalitas seperti itu pula mewarnai Petrus. Masa iya Yesus harus menderita? Enggak penting dong, enggak boleh. Tetapi Petrus lupa itulah tuntutan dari Allah yang hidup. Dan itulah perjalanan salib yang harus dikerjakan Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Yesus sendirian di dalam kepahitan, saudara. Murid-muridnya tidak mengerti, bahkan Petrus yang diunggulkan. 3 kali diberitahu sama. Yang kedua, Matius mencatat, sedihlah hati mereka mendengarnya. Tetapi kemudian Lukas memberikan garisan lagi. Sampai pada kali yang ketiga dikatakan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Semuanya tertutup bagi mereka. Sehingga beratlah perjalanan menuju kepada salib. Karena tak ada murid-murid yang mau berbagi rasa, berbagi beban dengan Kristus. Beratlah jalan menuju salib. Karena penderitaan itu bukan lagi sekedar penderitaan yang datang dari ahli Taurat atau tua-tua atau imam-imam kepala. Tapi penderitaan karena kesendirian Yesus anak Allah. Saudara-saudara, tawaran yang menarik dari Petrus ternyata tak disambut Yesus dengan gegap gempita seraya berkata, Petrus, bagus, bagus. Markus menempatkan peristiwa ini langsung sesudah ketika Yesus bertanya tentang dirinya, siapakah aku? Lalu murid-murid menjawab, kata orang, dan bla bla bla. Tapi Yesus bertanya, katamu, menurutmu, bukan menurut orang lain. Nah di situ Petrus yang berdiri. Lalu berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Ya, engkaulah Mesias, anak Allah. Luar biasa sekali. Di dalam Markus pasal 8 itu, urut-urutannya itu langsung. Nah lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus yang mengatakan itu bukan kau, tapi Roh Bapakku dalam engkau. Tapi tidak lama kemudian terjadi peristiwa yang tragis. Ketika Petrus mengatakan hal simpatik itu, kiranya Allah menjauhkan kau ya Yesus dari penderitaan itu. Apa jawab Yesus? Yesus tak berterima kasih tetapi terus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis. Tentu saja mengejutkan saudara. Baru kemarin dikatakan engkau adalah Mesias anak Allah. Dan Yesus berkata engkau, bukan engkau Petrus. Tetapi Roh Bapakku di dalam engkau lah yang mengatakannya kepadamu. Tetapi sekarang langsung dikatakan, hanyalah iblis. Ini rasul, saudara, bukan main-main. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada setiap orang. Tidak ada orang di dalam setiap grafik itu datar dan rasa terus. Pasang surut, naik, turun itu terjadi. Maka hidup orang hari ini benar belum tentu besok bisa benar. Karena itu berhati-hatilah. Karena itulah Paulus juga mengingatkan kepada Timotius. Awasi dirimu dalam hal ini perilakumu. Awasi ajaranmu dalam hal ini keimananmu. Supaya jangan kau salah masuk perangkap yang gak pas. Supaya kau tidak terjebak di sana. Lalu berbuat hal yang tak pas. Saudara-saudara yang kekasih, kepahitan, kepedihan, kesedihan. Menjadi warna-warni yang harus dialami Yesus dalam pelayanan. Tapi murid-murid tidak mampu memahami dan tidak mampu mengerti. Karena itu tidak heran kalau kemudian mereka melarikan diri. Bahkan menyangkali dan mengkhianati. Seperti apa yang dilakukan Petrus dan Yudas. Iblis menyala engkau. Maka akhirnya apa yang dikatakan sangat mengerikan sekali. Maka Petrus dicap iblis. Kemarin Roh Kudus yang memenuhi hatinya. Sekarang setan sudah datang menampik Petrus. Wow, hati-hati saudara. Karena itu jangan sesekali mengkultuskan manusia. Jangan sesekali memitos-mitoskan sang tokoh. Jangan pernah berpikir Big Man Sirait itu bagus, tidak mungkin salah. Hati-hati. Awasi dia, doakan dia, dan itu selalu kata saya. Hanya pendeta-pendeta yang bodoh yang mengatakan dirinya benar dan tidak mungkin salah. Itu mereka-mereka yang sudah melawan Allah.
Yang sudah menamakan dirinya dengan Allah. Tetapi selagi kita masih manusia di dalam dunia ini, marilah saling mendoakan supaya kita boleh saling diteguhkan. Saudara butuh saya, tolong mengerti, saya butuh saudara. Kita saling membutuhkan. Petrus lepas dari garis itu. Petrus berjalan sendiri dan hanya berbuat salah. Maka Yesus berkata, engkaulah satu batu sandungan bagiku. Kemarin Petrus seperti batu penjuru dalam tanda petik yang memberikan arah yang tepat kepada satu pengakuan Yesus adalah Mesias. Tetapi sekarang menjadi batu sandungan yang ingin menjatuhkan. Dan akhirnya tanpa sadar dia sudah dipakai oleh setan untuk melemahkan semangat pengorbanan Kristus. Dia sudah dipakai oleh setan untuk menghancurkan semangat ketaatan dan pengabdian yang tuntas itu. Petrus diperalat setan. Rasul itu saudara. Dekat dengan Yesus. Untunglah. Dan sekali lagi, untunglah. Itulah kata kita secara manusia bukan? Karena Yesus adalah Yesus yang peka. Tahu ini salah. Lalu menampiknya. Tapi berapa banyak gereja terperangkap. Berapa banyak orang-orang Kristen terperangkap pada perangkap yang salah. Sudah salah pun kalimat itu. Langsung dibilang puji Tuhan. Betul. Mari kita berdoa. Supaya Tuhan menjauhkan ini dari kita. Padahal mungkin itu harus kita jalani. Padahal mungkin itu harus kita lewati. Tak lagi kita mempunyai kepekaan untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Kecuali melarikan diri dari kesulitan dan berteriak untuk apa yang kita perlukan. Tanpa pernah bertanya, Tuhan mau itu atau tidak. Kita menjadi orang-orang Kristen yang cengeng. Yang hanya mau berteriak menyenangkan diri. Tanpa pernah mau berpikir mengabdikan diri. Dan kalaupun mengabdikan diri, kita selalu mencari apa yang cocok dengan selera diri. Mana mau kita mengabdikan diri sesuai dengan selera ilahi. Yang kita mau mengabdikan diri, selera diri. Itu akhirnya kepongahan, kesombongan mewarnai banyak hidup kita, saudara. Jatuh bangun, pasang surut, pertikaian, peributan, perpecahan terus menerus terjadi. Bagaimana kita dapat mengatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita jika hal itu terjadi? Saya pernah mengalami kepahitan yang sangat pahit, yang membuat saya marah luar biasa. Motif saya murni, hati saya lurus. Dan saya ketus kalau ngomong. Dalam pengertian apa adanya. Mungkin kuping orang tidak enak dengarnya. Ya. Bagi saya adalah suatu ketidakhormatan yang sangat tidak hormat. Jikalau kita membuat kesulitan bagi orang-orang susah, orang-orang miskin. Kita menari di atas penderitaan orang lain. Menyedihkan bukan? Nah pada waktu saya disakiti begitu luar biasa. Wow, saya marah meluap-luap. Saya pikir saya bawa ke pengacara. Saya punya channel. Tetapi kemudian saudara, waktu berjalan saya mulai merenung. Ya ada apa dengan saya ini? Bagaimana ini? Tapi saya mampu loh berkhotbah tentang cinta kasih. Saya mampu berkhotbah cepatlah mengampuni. Saya bisa berkata sebelum matahari tenggelam, padamkan amarahmu. Begitu mudahnya mengkhotbahkan itu. Tapi ternyata ketika kemarahan itu muncul, karena rasa kebenaran diri begitu kuat, tak bisa menerima kenyataan. Saudara, saya harus berdoa. Cukup lama, berminggu-minggu. Sampai kemudian Tuhan mengikis habis menenangkan batinku. Untuk menerima kenyataan dan fakta. Untuk belajar. Memahami apa yang harusnya kita lakukan dalam hidup ini. Saya berterima kasih untuk semua yang terjadi menjadi proses kedewasaan. Untuk belajar menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya bersyukur untuk semua itu. Tuhan membentuk saya. Karena itu saudara, dengan segala kejujuran, saya harus berkata, jatuh bangun di dalam kehidupan perlu kita amati dengan sungguh. Karena itu pula saya berkata, jangan memuji orang terlalu berlebih, membuat dia jatuh. Karena itu saya harus berkata, jangan memitoskan, mengkultuskan seseorang, seakan-akan dia tanpa salah dan tidak akan pernah bersalah. Hati-hati. Oleh karena itulah apa yang dialami Petrus sangat manusiawi sebetulnya. Tetapi tidak perlu terjadi kalau ia peka pada suara ilahi. Tapi Petrus memainkan perannya di dalam perasaan diri dan ukuran kehendaknya. Itu sebab Tuhan Yesus mengatakan engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia.
bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ternyata sang murid yang bernama Rasul Petrus itu, yang dekat dengan Yesus, pikirannya bisa melenceng. Yang dekat dengan Yesus, makan tidur sama-sama Yesus, pikirannya bukan sorgawi, tapi manusiawi. Apa yang dikehendaki manusia bukan yang dikehendaki Allah, itu yang kau pikirkan. Itu membuatmu menjadi batu sandungan, bahkan titik-titik kehancuran yang sangat membahayakan. Wow, begitu beratnya, begitu mengerikannya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, dalam pikiran perenungan seperti itulah kita belajar menjelajah mendalami kebenaran hidup itu. Sudah seharusnya kita mengabdikan diri kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu perjalanan salib memang terasa berat. Karena semua orang di sekitarnya, para muridnya hanya berpikir apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Semangat gereja pun sama, hanya berpikir apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga menaruh ukur kebahagiaan, menaruh ukur kemenangan, menaruh ukur kesuksesan, kita menjadi sering kali salah. Kita mengukur dengan ukuran kemanusiaan kita, bukan lagi dengan keukuran Tuhan kita. Kebangunan fisik menjadi kebanggaan, tapi cinta, kasih, dan kebenaran dijungkir balikkan. Bukankah seharusnya kita malu, saudaraku? Iya kan? Memberitakan kebenaran dalam semangat pertikaian yang mengerikan. Bukankah itu sebetulnya menakutkan? Tetapi itulah yang terjadi. Karena itulah kita harus berdoa bagi gereja Tuhan. Jangan cepat puas diri, tapi mawas dirilah. Jangan cepat besar kepala, tapi berbesar jiwalah. Sehingga dengan semua kita menemukan kesejatian diri, terpelihara dalam kasih ilahi. Bukankah itu kerinduan kita? Karena itu biarlah jalan salib menjadi jalan kita juga. Semangat mengevaluasi diri, kesulitan dan penderitaan akan dihadapi. Kesadaran yang penuh betapa beratnya hidup ini. Karena itu Yesus berkata, kalau kau mau mengikut aku, itu sebab kau harus menyangkal dirimu, baru memikul salibmu. Tanpa penyangkalan diri tidak mungkin memikul salib, dan tanpa memikul salib tidak mungkin mengikut Yesus atau menjadi pengikut yang baik. Karena itu sangkalilah dirimu sehingga bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tapi Kristus di dalamku. Seperti kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Itu menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menemukan kesejatian hidup. Itu menolong kita di dalam penyangkalan diri. Karena barang siapa dikatakan mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oleh karena itu tidak ada guna kita memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan kehidupan yang sejati. Tetapi biarlah kita kehilangan nyawa kita, hidup kita. Karena Tuhan akan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Wow, luar biasa. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, ketaatanlah yang membawa Yesus akan datang pada waktunya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya sebagai hakim yang adil, membalas setiap orang menurut perbuatannya, artinya menghukum. Oleh karena itu saudara, ini menjadi bagian penting di tengah-tengah pergumulan dan pemikiran kita. Bagaimana kita harus memainkan peran dan mengakhirinya dengan tepat, tidak salah kaprah. Jalan salib terasa sepi karena Yesus cuma sendiri. Murid-murid ada fisiknya, tapi hati mereka lari entah kemana. Yesus memikirkan yang ilahi, tapi murid-murid memikirkan yang manusiawi. Yesus berjalan menuju kematian, beramai-ramai, tapi sepi. Karena hanya fisik yang ramai, tapi jiwanya sendiri. Salib terasa berat. Sebetulnya ia bisa menunda atau melarikan diri darinya, tapi ia tidak melakukannya. Ia sendiri, kita pun tak ada di sana. Karena itu biarlah Jumat Agung ini sungguh menjadi Jumat perenungan kita. Jangan terjebak pada rutinitas gerejawi dengan 1001 cara atau acara yang tak membawa kita menemukan kesejatian kasih Allah. Tapi biarlah dengan segala kerendahan hati kita menemukan kesejatian itu. Dan dengan segala kerendahan hati kita diisi oleh kebenaran firman hidup itu. Salib itu kemuliaannya. Di atas sana bukan penghinaan, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu akhirnya saudaraku, teguhlah, kuatlah.
Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan belajarlah memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Lewat kepekaan dan kedekatan kita dengan Dia. Ayat 28 dari bagian ini nanti di dalam kitab Injil Yohanes ada sebuah penjelasan. Sebetulnya yang Yesus maksud adalah kalau ada yang hadir di sini tidak mati, apa urusannya? Jadi itu bukan kalimat pernyataan bahwa ada orang yang dari dulu sampai nanti Yesus datang kembali nggak mati-mati, nggak ada. Semua sudah mati murid-muridnya kan begitu. Tapi waktu itu rupanya mereka kasak kusuk. Lalu Yesus bilang emang kalau ada yang nggak mati kenapa rupanya? Itu pernyataan tapi bukan kenyataan. Nah saudara, akhirnya sampai di sini pikiran kita dan perenungan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga. Kami bersyukur berterima kasih untuk apa yang kami bisa pikirkan. Menjadi satu perbekalan bagi kami melengkapi diri. Tolong dan pimpinlah kami di tengah-tengah masing-masing pergumulan kami, kerinduan kami. Mungkin ada saudara-saudara yang bertugas di gerejanya. Tuhan memberkati menyertai mereka. Supaya mereka boleh dipuaskan, dikuatkan oleh Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang akan naik di mimbar. Yang memberitakan jalan salib. Kiranya Tuhan memberi mereka kepekaan dan takut akan Tuhan. Supaya bukan bagaimana mereka menyenangkan pendengarnya. Tapi menyenangkan hatimu ya Allah. Tidak menutupi, mengurangi. Tapi menyatakan dengan utuh kebenaran yang sejati. Sungguh semuanya boleh kami persembahkan dalam takut akan Engkau. Dan Engkau menolong hamba-Mu secara khusus memberikan kekuatan, kepekaan. Untuk senantiasa hidup dalam pimpinan cinta kasih-Mu ya Allah. Kami berdoa dan memasrahkan diri sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.